السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. طبعا يا شباب عملت قناة جديدة باللغة العربية، حتكون مخصصة للفيديوهات اللي باللغة العربية والفلوجات باللغة العربية. طبعا حتكون نفس الفيديوهات اللي فاتت، اللي هي الحياة في إندونيسيا والمعيشة في إندونيسيا والدراسة في إندونيسيا. فبالنسبة للناس اللي عايزين يشتركوا ويعملوا سبسكرايب، هحط لكم الرابط هنا أو هنا على ما أعتقد واحد منهم. ف ويلكم انكم تشاهدوا القناه الجديده. فخلونا نبدا في الفيديو. طبعا الفيديو ده حيكون باللغه الاندونيسيه موجه للاندونيسيين طبعا. ف يلا نبدا. Teman-teman, di video kali ini saya mau share dengan kalian beberapa trik-trik dan nasihat untuk belajar bahasa Arab. Waktu saya masih kuliah dan sering saya bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan orang lain, sering ada yang tanya saya, kenapa bahasa Arab sulit? Apakah betul bahasa Arab sulit atau tidak? Mungkin dari video ini kalian akan melihat bahwa bahasa Arab itu sangat mudah dan sangat sederhana jika dilakukan trik-trik dan nasihat yang akan saya share dengan teman-teman di video kali ini. Nasihat yang pertama, untuk belajar bahasa Arab harus mempunyai keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat adalah kunci untuk mempelajari semua sesuatu, maupun bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain. Karena kalau tidak ada keinginan yang kuat, maka proses belajar tidak akan jalan dengan lancar dan semangat kita sendiri akan menurun di sehari-hari selanjutnya. Yang kedua, harus kita menentukan tujuan belajar bahasa Arab. Tujuan belajar bahasa Arab apa? Sering ada yang bilang, saya mau belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa orang di surga. Menurut saya, ini tujuan yang tidak logika, karena bahasa Arab, ya betul untuk orang-orang di surga, tapi untuk kamu mempunyai tujuan, harus tujuan yang jelas yang bisa kita gambarkan di otak kita agar kita bisa mencapai tujuan itu. Kita mempunyai dua tujuan dalam bahasa Arab, yaitu tujuan duniawi dan tujuan akhirat. Tujuan duniawi, mau belajar bahasa Arab untuk bekerja di negara-negara Arab atau mau menjadi penerjemah bahasa Arab di negara Arab atau di Indonesia sendiri ataupun di negara-negara lain yang penduduknya menggunakan bahasa Arab. Tujuan akhirat itu sudah jelas, untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami As-Sunnah. Dan ini tujuan yang saya lihat lebih logika daripada tujuan yang tadi. Makanya kita harus memperjelas tujuan kita mau belajar bahasa Arab untuk apa. Yang ketiga, belajar bahasa Arab dengan mulai dari belajar muhadasah. Kenapa harus mulai belajar dari muhadasah? Karena menurut saya, muhadasah itu di dalamnya terdapat semua part-part bahasa Arab, yaitu mulai dari huruf, mulai dari kata-kata dan kalimat, dan qawaid juga terdapat dalam muhadasah-muhadasah tersebut. Makanya dalam bahasa Arab atau dalam mempelajari muhadasah untuk belajar bahasa Arab itu, kamu akan merasa level kamu sudah dari pertama sudah tinggi dan semangat kamu akan berlanjut semangat terus. Maka dari situ kamu akan insya Allah belajar bahasa Arab dengan mudah dan tidak akan menghabiskan waktu untuk belajar dari nol. Yang keempat, ikat semua kosakata baru dengan kosakata lama atau sesuatu yang lama yang berada di otak kita. Kenapa? Karena ini cara yang paling efisien untuk menghafal sesuatu, maupun bahasa Arab atau yang lain. Mau menghafal, harus kita mengikat hal itu dengan hal yang ada di otak kita. Saya mempunyai misal, dulu waktu pertama kali saya datang di Indonesia, saya mau belajar bahasa Indonesia, namun tetapi saya merasa susah untuk menghafal bahasa Indonesia. Terus saya menggunakan trik-trik itu, yaitu mengikat kosakata baru dengan sesuatu yang lama yang berada di otak saya. Saya akan beri kalian contoh. Dalam bahasa Indonesia, kosakata basah sudah jelas, basah. Apa yang ada di otak saya biar saya bisa menghafal kosakata itu, ada kata
basah. Dalam bahasa Arab juga kata basah. Ini dua kata penyebutannya sudah sama. Berarti sudah saya punya dasar, tinggal artinya. Artinya dalam bahasa Arab ini basah mencium. Terus basah ini sudah jelas dalam bahasa Indonesianya. Jadi saya lebih cepat menghafal kosakata itu dan tersimpan di otak saya secara kuat dan saya tidak melupakan kosakata yang tadi itu. Yang kelima, belajar dengan menulis. Sudah jelas untuk kita, kalau kita mau belajar sesuatu harus menggunakan semua perasaan kita untuk belajar hal itu. Dan menggambar itu sesuatu juga yang membantu kita untuk menghafal atau menyimpan sebuah data baru atau sesuatu yang baru di otak kita. Makanya kita harus belajar dengan menulis. Karena saya punya percobaan atau saya punya misal, pernah saya mengajar seseorang, namun tetapi dia belajar dengan menghafal saja. Dia mau hafal saja, dia tidak mau menulis. Maka di situ saya melihat berkembangnya, dia berkembang ya bagus, tapi tidak maksimal mungkin karena menulis itu akan memaksimalkan proses belajar. Yang keenam, belajar qawaid yang dibutuhkan saja. Jangan belajar semua qawaid dari awal karena qawaid tidak dibutuhkan untuk sehari-hari. Ya, ini nasihat dari saya. Kalau qawaid tidak digunakan sehari-hari, yang digunakan adalah qawaid yang sederhana, yaitu seperti mufrad, muthanna, jama' والأفعال فعل الماضي فعل المضارع وفعل الأمر ويستخدم أيضا الجمع والمفرد. Ini kosakata atau qawaid yang sederhana yang digunakan. Maka kalau kita mau belajar semua qawaid dari awal, saya yakin bahwa kamu akan merasa pusing dan kamu akan berhenti belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bukan semuanya qawaid. Yang penting kita belajar dulu muhadasah, menguasai muhadasah dulu, nanti qawaid akan datang sendiri. Qawaid itu hanya digunakan kalau mau i'rab. Jadi i'rab itu tidak ada. Saya sudah hidup, saya sudah dari kecil sampai sekarang tidak pernah saya menggunakan yang namanya i'rab. Hanya saya menggunakan muhadasah dalam sehari-hari. Makanya banyak orang merasa bahasa Arab itu sulit. Tapi bahasa Arab sangat mudah dan sangat sederhana untuk dipelajari kalau kita tidak pelajari yang tidak dibutuhkan. Yang ketujuh, jangan belajar amiyah. Ini nasihat ini mungkin juga diambil atau digunakan oleh mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Sudan. Belajar amiyah artinya kita akan mempelajari bahasa sebuah negara atau satu negara saja. Kalau misalnya kita belajar bahasa amiyah Mesir, maka kita tidak bisa menggunakan bahasa amiyah di negara-negara yang lain. Makanya belajar amiyah itu jangan fokus belajar amiyah. Yang difokuskan belajar itu adalah fokus belajar fusha yang benar, bahasa Arab yang benar untuk digunakan di semua negara Arab, dan kalau mau menulis buku digunakan untuk menulis buku. Amiyah manfaatnya hanya di satu negara. Yang ke-8, sering menonton film Arab, khususnya film karton Arab. Karena dalam film karton Arab terdapat bahasa sehari-hari yang diulang dan bahasa yang sangat sederhana dengan qawaid yang sangat sederhana. Tapi kalau ada orang, misalnya ada orang saya mau menonton film yang biasa, yang biasa yang menggunakan bahasa Arab fusha, namun tetapi di film-film biasa itu digunakan bahasa fusha yang tinggi, yang agak sulit. Biar untuk kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti atau sulit untuk dimengerti. Makanya karton lebih mudah, lebih sederhana untuk belajar bahasa Arab. Dan saat kita menonton karton, kita mendapat kondisi kata. Kan setiap kata ada kondisi tertentu. Maka dari film-film itu kita mendapatkan kondisi dengan melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga. Yang ke-9, tentukan waktu untuk belajar bahasa Arab. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, tapi kita bilang, ya saya akan belajar bahasa Arab setiap hari. Atau misalnya saya akan belajar bahasa Arab 1 jam setiap hari. Hal itu mungkin tidak jelas dan otak belum bisa menggambarkan hal itu. Makanya kita harus menentukan jam tertentu. Misalnya
dan ini saran dari saya juga, kalau mau belajar bahasa Arab, belajar setelah sholat subuh, kalau misalnya sudah mengaji, belajar bahasa Arab 1 jam, 2 jam, tergantung kemampuan kita. Belajar di waktu itu, maka belajar di waktu itu cepat menghafal, dan itu akan menjadi jadwal yang tetap, dan usahakan jangan dilalaikan, dan tidak menjadi sesuatu yang sembarang dilakukan setiap hari tapi tidak teratur. Maka itu akan makin lama makin kita melupakan, makin kita melalaikan, tidak belajar bahasa Arab. Yang ke-9 dan terakhir yaitu cari teman yang bisa bahasa Arab. Orang Arab atau di sosial media, atau teman dekat juga, atau misalnya teman yang di kursus yang diikuti belajar bahasa Arab. Tapi cari teman yang bahasa Arabnya lebih tinggi daripada bahasa Arab kita. Kenapa? Karena semakin kita mendapatkan orang bahasa Arabnya tinggi, jelas kita akan lebih mendapatkan manfaat dan kosakata baru dan pelajaran baru dari orang-orang yang bahasanya lebih tinggi. Jangan belajar dengan orang yang bahasa Arabnya sama, hampir sama atau sama levelnya, maka di situ sulit untuk berkembang dan menjadi belajar bahasa Arab. Dari video ini mungkin kalian mengerti bahwa bahasa Arab itu sangat sederhana, dan bahasa Arab tidak sulit seperti yang dibilang. Menurut saya bahasa Arab itu sangat mudah. Tinggal kita melaksanakan saran-saran yang tadi saya sebut itu, dan pasti ada saran-saran yang lain yang bisa ditambahkan. Untuk teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab dan bahasa Arabnya sudah bagus, bisa memberi kita saran untuk belajar bahasa Arab dengan sederhana dan gampang di kolom komentar. Dan saya mau bilang, saya sudah buat channel lain untuk video-video saya atau vlog saya yang berbahasa Arab, khususnya untuk berbahasa Arab. Nanti saya akan cantumkan channel saya di deskripsi di bawah. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.